Closer than a brother, he will never leave. God is my provider, he is all I need. He is God Almighty, he will never change. We cry holy, holy, name above all names. Puji nama Tuhan, Shalom sahabat-sahabat Resam Tuhan, syukur pada Allah. Kita kembali bertemu dalam program Value of Worship. Bagaimana kita sungguh-sungguh mau memaknai apa yang boleh kita terima dalam kehidupan kita, boleh menjalani apa yang boleh kita jalani dalam kehidupan kita, dengan penuh ucapan syukur sebagai fokus pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, karena kita tahu apa yang boleh kita alami hingga hari ini, semua karena kebesaran, karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu besar dan melimpah dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat Resam Tuhan, saya nggak tahu hari-hari ini ada satu istilah yang sangat booming. Mungkin teman-teman sudah tahu, yes, ghosting. Ya, saya nggak tahu siapa yang mempopulerkannya hari-hari ini, tetapi tanpa bermaksud menghakimi orang yang mempopulerkan istilah itu hari-hari ini. Sesungguhnya makna ghosting ini sudah banyak terjadi kok. Nggak cuma hari-hari terakhir ini aja. Bahkan di dalam dunia kerja, istilah ghosting ada, di mana tiba-tiba partner yang seharusnya bekerja sama dengan kita, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Dan juga ini terjadi loh di dalam dunia pelayanan. Serius, it's happened. Bagaimana ada banyak orang yang bilangnya, ngomongnya, komit gitu ya di dalam karya pelayanan, komit terhadap sebuah persekutuan doa atau sebuah komunitas, tetapi tiba-tiba mereka menghilang aja. Kalau dunia pelayanan istilahnya sih mundur tanpa berita alias muntaber gitu ya. It's happened kok, bukan hanya hari-hari ini. Bahkan yang menyeramkan di dunia pelayanan pun terjadi. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak memiliki komitmen yang baik, ada begitu banyak orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab yang baik, tiba-tiba ghosting aja, tiba-tiba hilang aja, tiba-tiba ada di komunitas lain, tiba-tiba ada di persekutuan doa lain karena kecewa, karena terluka, karena menyimpan akar pahit, dan yang paling parah, karena belum melakukan pemberesan terhadap dirinya di masa yang lalu, sehingga luka-luka itu masih dibawa hingga hari ini. Sehingga waktu dia mendapati sebuah fakta, ini tidak seperti yang dia kehendaki, tiba-tiba, bam, menghilang. Ghosting, pindah komunitas, atau bahkan sudah tidak lagi terlibat dalam dunia pelayanan. Atau yang lebih parah, tiba-tiba ghosting karena overcommitment. Terlalu banyak komitmen, terlalu banyak acara, dan yang paling parah memfokuskan diri kepada acara-acara yang sebenarnya bukan komitmen inti, karena komitmen inti itu ada pada komunitas atau persekutuan doa tempat dia berkomitmen. Nah, ini parah sekali, dan menurut saya ini adalah orang-orang yang tidak memiliki profesionalitas di dalam dunia pelayanan. Yes, profesionalitas itu sangat diperlukan dalam dunia kepelayanan. Kemarin kita sudah bicara 3 pilar, keintiman dengan Allah, kekudusan, dan kerendahan hati. Untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, pelayan pujian, 3 nilai ini harus kita miliki. Tetapi juga kita mau tambahkan 2 poin, 2 pilar yang lain, yaitu profesionalitas dan skill. Dan ini parah sekali sahabat-sahabat Resam Tuhan. Seringkali kita memaknai profesionalitas ini kurang banget. Padahal sesungguhnya ini sangat diperlukan sahabat-sahabat Resam Tuhan. Bagaimana kita yang sudah mengalami rahmat, pemulihan dan pembaharuan dalam karya Roh Kudus harus terlihat profesionalitasnya di dalam karyanya. Dan ini penting, harus dimaknai. Karena tanpa profesionalitas, kita tidak bisa melayani, memberikan dengan konsep memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Gimana bisa memberi yang terbaik bagi nama Tuhan kalau kita sendiri memiliki mentalitas yang tidak profesional? Padahal sesungguhnya sahabat-sahabat Resam Tuhan, di dalam diri kita, di dalam roh kita, ada roh yang luar biasa. Roh yang akan memampukan kita untuk melayani dengan kuasa. That's the spirit of excellence. Bagaimana kita belajar dari kitab Daniel. Daniel 6 ayat 3, firman Tuhan bilang begini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Artinya apa? Di dalam diri teman-teman, sahabat-sahabat Resam Tuhan, dalam diri saya, sesungguhnya ada Roh Kudus
The spirit of excellence. Kalau kita benar-benar memiliki the spirit of excellence, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat profesional. Pribadi-pribadi yang akan memberikan yang terbaik dengan konsep memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga kepada sesama. Berkomitmen yang baik, berkarakter yang baik, dan segala sesuatunya dilakukan di dalam kebenaran prinsip firman Tuhan. Ini penting. Betul, kita dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi manusia rohani. Kita harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Tetapi kita bukan dipanggil Tuhan untuk menjadi manusia yang sok rohani. Yang apa-apa Roh Kudus, but do nothing. Ini bahaya sekali. Dan di dunia pelayanan ada banyak orang yang seperti ini. Dan kita harus aware, kita harus hati-hati. Kita nggak boleh lakukan ini. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Untuk memperbaharui diri kita, diperlukan karya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus menjadi penolong, menjadi penghibur untuk setiap kita, supaya dengan rahmat Rohnya, hidup kita diperbaharui. Cara-cara pelayanan yang lama digantikan dengan cara-cara yang baru. Motivasi pelayanan yang lama digantikan dengan motivasi yang baru. Hati yang lama waktu kita melayani digantikan oleh Roh Kudus dengan hati yang baru. Seperti tertulis dalam kitab Yehezkiel. Nah, dengan pembaharuan ini seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang profesional di dalam karya pelayanan kita. Kita nggak boleh memberi setengah-setengah kepada Tuhan. Kita harus memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Makanya saat ini saya rindu kita berbagi tentang makna profesionalitas di dalam karya pelayanan kita. Supaya kita nggak salah sahabat-sahabat dalam Tuhan. Supaya kita bisa menerapkan standar yang excellent. Karena kita melayani Allah yang excellent. Nggak bisa setengah-setengah. Ya. Nggak bisa half of excellent. No. We must give Him all the best. Give Him all the best of us. Giving my best to God. Dan ini penting. Profesionalitas adalah tonggak untuk kita dapat melayani Tuhan. Memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menjadi profesional di dalam karya pelayanan? Izinkan saya berbagi tentang poin-poin ini supaya kita bisa memaknai panggilan kita. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Supaya kita nggak salah persepsi, supaya kita nggak salah konsep, supaya kita lakukan semua sesuai dengan rules dan sesuai dengan tuntunan roh. Rulesnya jelas firman Tuhan, dan tuntunan roh membangun rasa kepekaan kita. Oke, sahabat-sahabat yang kasih dalam Tuhan, gimana caranya untuk menjadi profesional? Profesionalitas bicara poin yang pertama, yaitu karakter. Seorang yang profesional, dia harus memiliki karakter. Dan pelayan yang profesional, dia harus memiliki karakter Kristus. Karena daripada karakter Kristuslah segala sesuatunya bersumber. Roma 8 ayat 29 dengan jelas katakan, kita semua yang sudah dipilihnya ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Artinya apa? Motivasi pelayanan kita harus sesuai dengan motivasi Kristus. Karakter kita harus sesuai dengan karakter Kristus. Hati kita, spiritualitas pelayanan kita harus sesuai dengan spiritualitas Kristus. Nggak bisa kita lakukan dengan caranya kita, dengan maunya kita. Tetapi bersembunyi di balik, saya mendengar suara Tuhan, Tuhan mau ini. Tetapi sesungguhnya egonya lah yang berbicara. Hati-hati sahabat Kristus. Kita dipilih dan dipanggil Tuhan menjadi manusia rohani, bukan manusia yang sok rohani. Karena sekali lagi, karakter Kristus adalah tanda kehadirannya yang mengubahkan dan memperbaharui. Bagaimana dengan karunia-karunia kita semakin dipertajam, tetapi dengan karakter Kristus, hidup kita menampilkan wajah kerahiman ilahi. Artinya apa? Bagaimana Kristus dengan semangat belas kasihannya, dia melayani banyak orang. Demikian juga kita. Dengan semangat belas kasihan Kristus, kita melayani banyak jiwa. Ini penting, sahabat-sahabat Tuhan. Dan bagaimana kita melayani umat Allah sesuai dengan Galatia 5. Bicara soal buah roh. Bagaimana kita sungguh-sungguh mau belajar. Bagaimana kita dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru. Menjadi manusia roh. Yang dipimpin, diubahkan, dan diperbaharui oleh kuat kuasa Roh Kudus. Melayani dengan kasih, melayani dengan sukacita, melayani dengan damai sejahtera. Itu yang harus kita lakukan.
Bicara juga karakter Kristus, menjadi pelayan yang penuh belas kasih, yang mau mengasihi, mau mengampuni. Ini penting. Pengampunan gak bicara soal doktrin, tetapi firman Tuhan mau mengajarkan pengampunan adalah action. Bagaimana kita mau belajar untuk mengampuni orang, mengampuni rekan sekerja dalam karya pelayanan, dan mau melayani Tuhan dengan semangat roh yang menyala-nyala. So, buktikan karya pelayanan kita bersumber kepada karakter Kristus. Poin yang kedua, sahabat-sahabat Razam Tuhan, kepemimpinan rohani, spiritual leadership. Oh, ini penting, tetapi banyak orang salah persepsi. Spiritual leadership, sebelum kita menjadi pemimpin bagi banyak orang, menjadi gembala bagi banyak orang, satu hal yang harus kita pimpin adalah, betul, diri kita sendiri. The rule of leadership berbicara soal bagaimana, the first rule of leadership bicara bagaimana kita belajar untuk memimpin diri kita sendiri, menaklukkan ego kita sendiri, menaklukkan kedagingan kita, menaklukkan keakuanku. Karena ini melibatkan banyak orang dalam karya pelayanan. Bukan mauku, tetapi maunya Tuhan yang kita salurkan bagi banyak jiwa. Nah, ini penting sekali. Ya, jadi tanamkan leadership yang kuat dalam diri kita. Sebelum kita memimpin orang lain, pastikan engkau sudah menundukkan dirimu dan Selo menundukkan diri Selo. Ini hujan ya, saudara terkasih Tuhan. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Jadi, kemampuan untuk memimpin. Karena orang yang mampu memimpin dirinya sendiri, dia akan masuk kepada poin profesionalitas yang berikutnya. Disiplin. Pribadi yang sanggup menaklukkan dirinya, memimpin dirinya, dia akan jadi pribadi yang disiplin. Disiplin untuk membangun relasi dengan Tuhan di dalam doa firman, ekaristi, saat teduh pribadi. Disiplin waktu, ya. Dalam karya pelayanan, disiplin waktu penting. Datang sebelum pada waktu pelayanan. Umpamanya sebagai pewarta firman, pelayanan jam 7, engkau datang jam 6.30. Supaya kau dapat berdiskusi dengan tim tempat di mana engkau melayani. Itu dalam kondisi offline ya. Bisa berfellowship dengan sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Datang latihan pujian penyembahan. Jangan tepat waktu, datang sebelumnya. Latihan komitmen jam 7. Nah, datang jam 6.30 supaya kita bisa berfellowship bersama dengan sahabat-sahabat dalam tim pelayan. Komitmen untuk melayani jam 7 sebagai anggota tim. Kesepakatan ngumpul jam 6, ya datang jam 6. Jakarta, saya tahu Jakarta banyak macet. Sekarang udah mulai macet lagi. Ya, kita berdoa pandemi cepat selesai. Kita bisa kembali normal dalam karya pelayanan kita. Tapi di saat ini kita benar-benar dapat memupuk kedisiplinan. Mendisiplinkan diri itu penting. Ya, bagaimana dengan karakter Kristus, dengan roh kepemimpinan ilahi, kita mau disiplin. Jangan datang terlambat. Itu salah satu contoh kedisiplinan. Ya, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Ya, Tuhan aja gak pernah datang terlambat kok. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Tak pernah terlambat matahari bersinar. Lah, Tuhan aja gak pernah terlambat. Masa kita yang ngakunya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gurunya aja gak pernah telat. Lah, kita merasa diri kita hebat, ditungguin. Jadi ya udah telat-telat dikit, oke lah, come on. No. Itu bukan pelayan Tuhan yang profesional. Karena kalau kita profesional, kita menghargai teamwork, kita menghargai kerjasama, kita menghargai orang lain. Terutama dalam tim pelayan pujian. Kita melayani, kalau kita sebagai worship leader, tunjukkan kepemimpinanmu. Ya, supaya engkau bisa menjadi motivator untuk tim pelayan pujian yang lain. Tim musik, tim singer, tim tari, dan semua yang terlibat dalam karya pelayanan. Worship leader bukan bintang. Tuhan Yesus tetap bintangnya. Kita cuma alat kok. Kalau Tuhan izinkan kita dikenal banyak orang, kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan sok ngerti sebagai pelayan Tuhan. Gak boleh lah, come on. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan aja kok. Semua karena berkat Tuhan aja kok. Saya pernah bilang ini semua karena kenekatan Tuhan, percayakan berkat ini buat kita kok. Padahal Tuhan tahu kelemahan kita.
tetapi dia masih tetap percaya. Tetapi jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan ini, sahabat-sahabat Kristus. Belajar untuk setia, loyal terhadap proses. Ini bicara juga soal kedisiplinan, loyalty, kesetiaan dalam karya pelayanan. Karena dalam karya pelayanan kita dibentuk, kita diproses. Jangan sampai kita tadi tuh ghosting. Gak suka sama koordinatornya, muntaber, mundur tanpa berita. Gak suka sama tim pelayannya, ghosting, pindah komunitas. Saudara, kalau saudara mencari komunitas yang sempurna, andai pun ada komunitas yang sempurna, waktu engkau dan aku masuk komunitas itu gak akan jadi sempurna. Karena ada ketidaksempurnaan dalam diri kita. Justru di tengah ketidaksempurnaan diri kita, kita belajar untuk setia kepada proses. Saya tahu itu gak gampang. Tetapi orang yang mencintai Tuhan dengan roh yang luar biasa, mereka adalah pribadi-pribadi yang mau dibentuk di dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan rekan sekerja, rekan sepelayanan, itu adalah rahmat yang Tuhan sediakan untuk kita dibentuk, untuk kita diproses, untuk kita dimurnikan, supaya yang inti dari dalam diri kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dari karakter kita, dari senyuman kita, dari sukacita yang kita bagikan, dari damai sejahtera yang mengalir dari diri kita, semua orang di luar sana boleh mengalami Kristus yang hidup. Bukan hanya lewat karya pelayanan di mimbar, tetapi lewat sifat kita, lewat karakter kita, lewat kepemimpinan spiritualitas kita, lewat kedisiplinan kita, lewat kerjasama yang baik dengan sesama tim pelayan, dan juga lewat ketaatan serta kesetiaan kita dibentuk dan diproses di dalam karya rahmat Tuhan di dunia pelayanan ini. Penting profesionalitas, saudara, dan disitulah engkau dinilai. Ya, bukan hanya kemampuan kita preaching, ngomong soal firman. Profesionalitas adalah membuktikan bahwa firman Tuhan itu hidup dan hidup dari keberadaan hidup kita. Itulah makna profesionalitas di dalam karya, di dalam dunia pelayanan yang harus kita maksimalkan dan kita angkat dalam diri kita. Karena profesionalitas akan membangkitkan potensi-potensi baik dalam diri kita. Profesionalitas akan mendukung karunia-karunia yang ada dalam diri kita. Profesionalitas akan membangkitkan talenta-talenta kita. Dan dengan profesionalitas yang baik, kita belajar untuk mengasihi Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. So, layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Jangan padamkan roh. Dan juga layanilah Tuhan dengan profesionalitas yang mumpuni, yang baik, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat, tetap memuji dan menyembah Tuhan, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.